Nah, integral bagian atau yang disebut dengan integral parsial digunakan untuk mengintegrasikan suatu perkalian fungsi yang masing-masing fungsinya bukan koefisien diferensial dari yang lain. Nah, integral parsial ini didapat dari pembahasan sebelumnya, yaitu di bagian turunan. Jika ada perkalian fungsi Y sama dengan U dikali V, ya, maka turunannya adalah Y absen. Maka U dikali V absen ditambah U absen dikali V. Nah, ini bisa ditulis juga dengan Y absen, U dikali dV ditambah V dikali du. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan fungsi induknya, untuk mendapatkan fungsi y-nya kembali, maka kita harus mengintegralkan U dikali dV ditambah integral V dikali du. Nah, y-nya adalah U dikali V sama dengan integral U dikali dV ditambah integral V dikali du. Nah, di integral parsial, integral bagian, berarti kita bisa mencari salah satunya, yaitu integral U dikali dV sama dengan U dikali V dikurang integral V kali du. Atau satu lagi, integral V kali du sama dengan U dikali V dikurang integral U dikali dV. Nah, ini sama saja. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan integral parsial. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan U-nya dan mana fungsi turunannya? Nah, ini ada beberapa teknik. Nah, teknik menentukan pemisalan U. Yang pertama adalah jika salah satu fungsi logaritma, maka U-nya adalah fungsi logaritma. Ini ya, U-nya adalah fungsi logaritma. Nah, yang keduanya, jika tidak ada logaritma, nah, jika tidak ada logaritma, tetapi ada fungsi pangkat X, di pangkat X, maka fungsi pangkat tersebut yang diambil. Nah, logaritma itu fungsinya yang mana? Yaitu yang ln X atau ln X kuadrat gitu. Nah, kalau fungsi pangkat X berarti misalkan X pangkat 2, X pangkat 4, X pangkat dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah jika tidak ada keduanya, nah, jika tidak ada keduanya, tetapi ada fungsi eksponen, nah, maka fungsi eksponennya sebagai U. Maka fungsi eksponen sebagai U.
gitu ya. Nah, nih fungsi eksponen sebagai U, oke. Nah, ini ketiga teknik untuk memisalkan U-nya. Jadi selain U itu dianggap sebagai definnya. Oke. Nah, contohnya yang pertama integral ln X dikali X kuadrat dx. Nah, lihat di sini, ini kan fungsinya adalah ada fungsi logaritma dan X pangkat ya. Nah, tadi teknik yang pertama, kalau ada logaritma, berarti logaritma yang diambil sebagai U. Berarti X kuadrat ini sebagai dv-nya ya. Oke, berarti kita ambil misal U-nya sama dengan ln X ya. DU-nya sama dengan 1/X dx ya. Nah, kemudian dv-nya sama dengan X kuadrat. Berarti V-nya sama dengan integral X kuadrat dx. Berarti V-nya sama dengan 1/3 X pangkat 3. Nah, sekarang kita sudah punya U, DU, V, dan dV. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan ke integral parsial. Berarti integral ln X dikali X kuadrat dx sama dengan U dikali V dikurang integral V dikali DU. Ya. Nah, berarti U-nya sama dengan ln X dikali V-nya sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurangi integral V-nya adalah 1/3 X pangkat 3 dikali DU-nya adalah 1/X dx. Nah, kemudian yang ini kita jadinya 1/3 X pangkat 3 ln X dikurangi. Nah, ini jadinya integral 1/3 X pangkat 2 dx ya kan. Nah, hasilnya jadinya 1/3 X pangkat 3 ln X dikurangi. Nah, integral ini hasilnya adalah 1/9 X pangkat 3 plus C. Nah, ini adalah integral dari ln X dikali X kuadrat. Nah, apakah boleh integral parsial itu dilakukan lebih dari satu kali? Nah, jawabannya adalah boleh ya. Nah, sebagai contohnya, nah untuk contoh yang kedua, integral X kuadrat sin X dx. Nah, di sini kan ada fungsi X dan juga fungsi trigonometri. Nah, seperti di aturan, kalau ada X pangkat, berarti yang diambil sebagai U-nya adalah X pangkatnya. Nah, kemudian sisanya adalah sebagai dv. Nah, berarti kita ambil permisalannya adalah U-nya sebagai X kuadrat. Ya, berarti DU-nya sama dengan 2X. Nah, kemudian fungsi yang satu lagi adalah sebagai dv-nya. Dv-nya adalah sin X dx. Nah, berarti untuk mendapatkan V harus diintegralkan. Integral sin X dx. Nah, untuk integral sin adalah min cos X plus C. Gini ya. Nah, setelah mendapatkan U, DU, V, dan dV, baru kita substitusikan ke dalam integral parsial. Nah, integral X kuadrat sin X dx sama dengan, nah kita gunakan yang U dikali V dikurang integral V dikali DU.
Nah, kemudian U-nya berapa? Yaitu X kuadrat. Dan V-nya adalah min cos X, ya kan? Ini V-nya. Kemudian dikurangi integral min cos X dikali DU-nya adalah 2X. Nah, 2X dx. Oke. Nah, setelah itu kita sederhanakan min X kuadrat cos X. Kemudian ditambah 2 integral cos X dikali X, ini ya, dx. Ini aja. Ditambah integral 2x cos X dx. Nah, di sini ternyata juga masih bisa diparsialkan, berarti 2 kali parsial. Nah, parsial yang pertama tadi untuk yang ini, ya, ini yang pertama, kemudian yang kedua untuk yang ini. Ya, ini parsial lagi. Berarti kita harus mengintegralkan untuk yang integral 2x cos X dx. Nah, sama seperti tadi, kita harus mengambil fungsi U dan juga V-nya. Nah, berarti U-nya di sini adalah 2x, kemudian DU-nya sama dengan 2dx. Nah, kemudian yang sebagai dv-nya sama dengan cos X dx, ya. Nah, berarti untuk mendapatkan V-nya itu diintegral cos X dx. Nah, integral cos adalah sin X plus C. Nah, setelah mendapatkan U, DU, dv, dan V-nya, baru kita integralkan parsialnya. Integral 2x cos X dx sama dengan U dikali V dikurang integral V kali DU. Nah, U-nya ini adalah 2x dikali V-nya adalah sin X, kemudian dikurangi integral V-nya adalah sin X dikali 2dx. Nah, kemudian yang ini berarti 2x sin X. Nah, ini kan sebuah koefisien ya atau konstanta, berarti 2 integral sin X dx. Nah, integral sin adalah min cos. Berarti di sini hasilnya 2x sin X min 2 dikali integral sin kan adalah min cos X plus C, ya kan? Nah, baru kita hitung hasilnya. Jadi 2x sin X min kali min berarti plus 2 cos X plus C. Nah, setelah mendapatkan integral parsial yang kedua, baru kita jadikan satu hasil yang sebelumnya. Jadi, oke, kita tulis hasil yang terakhirnya. Integral X kuadrat sin X sama dengan hasil yang pertama adalah min X kuadrat cos X, ya, ditambah hasil yang kedua berarti 2x sin X ditambah 2 cos X plus C. Nah, ini adalah hasil untuk integral parsial dari integral X kuadrat sin X. Oke. Nah, contoh yang ketiga, saya berikan yang jika salah satunya adalah eksponen. Integral X dikali E pangkat X dx, ya. Nah, di sini sama seperti tadi, untuk mengambil fungsi U-nya itu adalah yang X-nya, ya. Berarti
du-nya sama dengan dx. Kemudian sebagai dv-nya sama dengan e pangkat x dikali dx. Berarti v-nya adalah integral e pangkat x dx. Berarti v-nya sama dengan e pangkat x plus c. Nah, kemudian baru kita substitusikan ke integral parsialnya. Berarti integral x dikali e pangkat x sama dengan u dikali v dikurang integral v dikali du. Berarti u kali v-nya x dikali e pangkat x dikurang integral v-nya yang mana? Yaitu e pangkat x du. Nah, yang dicari kan integral x dikali e pangkat x. Nah, integral e pangkat x ini hasilnya kan e pangkat x ya. Berarti x dikali e pangkat x dikurang e pangkat x plus c. Nah, ini adalah hasil dari integral x dikali e pangkat x dx. Nah, contoh yang keempat adalah integral e pangkat x dikali cos x dx. Nah, di sini ada eksponen, kemudian ada trigonometri. Nah, berarti yang kita ambil adalah yang bilangan eksponensial menurut peraturan yang ketiga. Ya, berarti misal u-nya sama dengan e pangkat x. Berarti du-nya sama dengan e pangkat x dx ya. Kemudian dv-nya sama dengan cos x dx. Berarti v-nya sama dengan integral cos x dx. Berarti v-nya sama dengan integral sin adalah cos x plus c. Ini ya. Nah, kita substitusikan ke integral parsialnya. Berarti integral e pangkat x cos x dx sama dengan u dikali v dikurang integral v dikali du. Nah, u kali v-nya berarti e pangkat x dikali sin x dikurangi integral v-nya adalah sin x dikali e pangkat x dx ya kan. Nah, ini berarti bisa diparsialkan kembali ya kan. Nah, tadi untuk yang ini adalah parsial yang pertama untuk yang ini. Kemudian sekarang ketemu lagi nih yang bisa diparsialkan lagi. Nah, ini yang kedua. Oke. Nah, sekarang yang keduanya pemisalannya adalah misal u-nya sama yang seperti tadi e pangkat x, karena sebetulnya e pangkat x itu kalau diturunkan tidak akan pernah habis. Nah, berarti du-nya sama dengan e pangkat x dx. Nah, berarti kita ambil dv-nya sama dengan sin x dx ya. Nah, berarti untuk mendapatkan v-nya adalah integral sin x dx. Nah, integral sin x adalah min cos x plus c. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan u, du, dv, dan v-nya. Tinggal kita substitusikan ke integral parsialnya. Berarti integral dari sin x dikali e pangkat x dx sama dengan u dikali v dikurang integral v dikali du. Nah, berarti u-nya adalah e pangkat x, kemudian dikali dengan min cos x ya, dikurang integral v-nya adalah min
cos X, kemudian dikali DU-nya adalah E pangkat X dx. Oke. Nah, berarti ini hasilnya min E pangkat X cos X ya, ditambah integral E pangkat X cos X dx. Nah, oke, kita akan jadikan satu ya hasil yang pertama tadi dengan hasil yang kedua. Oke, nah hasil yang pertama adalah berarti kan integral E pangkat X cos X dx sama dengan E pangkat X sin X ya, dikurangi dalam kurung min E pangkat X cos X ditambah integral E pangkat X cos X dx. Nah, di sini. Nah, berarti kita buka kurungnya dulu, E pangkat X sin X ya, ditambah E pangkat X cos X dikurangi integral E pangkat X cos X dx ya. Ini udah buka kurung. Nah, di sini soalnya integral E pangkat X cos X dx. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ya, ada dua yang sama. Ini dari soal yang awal tadi. Nah, ketika kita integralkan, di sini juga kembali lagi seperti soal yang awal. Jadi kalau diintegralkan terus kan tidak akan pernah habis. Nah, maka kita akan gabungkan yang sama ini ke sebelah kiri. Berarti ini kan min pindah ke sebelah kiri jadinya plus, berarti 2 integral E pangkat X cos X dx. Nah, sama dengan E pangkat X sin X ditambah E pangkat X cos X. Nah, berarti untuk mendapatkan integral dari E pangkat X cos X dx itu bisa setengah, ini ya duanya pindah ke sini, dikali dengan E pangkat X sin X ditambah E pangkat X cos X plus C. Gini ya teman-teman. Nah, ini kalau diintegralkan terus ini tidak pernah habis karena E pangkat X itu tidak punya turunan sampai 0. Dia akan kembali E pangkat X terus. Nah, kemudian sin cosnya juga dia akan sama. Kalau nggak sin cos gitu, maka kita inisiasikan yang soal yang kembar itu dijadikan satu di bagian kiri. Oke, demikian materi kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.